Pesan kakak pertama, hormati kedua orang tua. Kedua, hormati ilmu dan guru. Pembahasan pertama, hormati kedua orang tua. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar nasihat dari guru bahwa menghormati kedua orang tua itu wajib. Ridhonya Allah tergantung atas ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung atas murkanya kedua orang tua. Kalau kita pasti ditangkap aja, mungkin kalian juga sering setiap pulang dari rumah untuk datang ke pondok, pesannya satu, rajin-rajin belajar. Itu yang harus kita buktikan di pondok. Kalau masalah hukuman, masalah bukan selalu bisa melanggar hukuman, itu mungkin harus dipikir lagi. Tujuan orang tua masukkan ke pondok itu untuk belajar. Dia tidak ingin kita ini kayak dia, kayak orang tua. Dia petani, tamat SD. Dia tidak mau sampai kayak dia. Makanya harus belajar. Pernah diceritakan dari Ustaz Effendi Al-Sini, ada sebuah cerita tentang seorang anak dengan orang tuanya yang sudah lansia. Seorang anak ini mungkin sudah bujang. Jadi orang tua yang lansia ini minta bawa ke taman, minta bawa ke taman rumah. Kita bawa ke taman rumah, habis itu si bapak bertanya, dia nengok, kan biasa burung kalau di taman itu kan sejuk itu banyak burung, itu orang tua itu nanya, nak itu apa? Ditanya ke anaknya, itu kata anaknya itu burung. Habis itu kata orang tuanya lama bertanya lagi, nah itu apa? Itu kata anaknya burung. Ketiga bertanya lagi, maklum bertanya lagi, nah itu apa? Habis itu kata anaknya burung dengan nada yang tinggi. Kemudian namanya orang tua, karena dia memang pengennya itu dijaga oleh anaknya. Itu makanya ketika dia sudah menikah, jadi ingatkan tuh anaknya yang bakalan melanjutkan kehidupan dia. Pertama, kita sekolah di pondok, yang diingatkan apa? Pertama, yang membacakan Yasin untuk ketika dia meninggal siapa? Dia tidak mau ketika dia meninggal seorang anak 10, laki-laki 5, perempuan 5. Ketika sudah meninggal, minta bayarkan sama kau. Itu dia tidak mau. Kedua, ketika dikuburkan, seorang orang tua itu pengen anaknya yang menyambut ketika dibawa di dalamnya. Ketika sudah 3 hari, 7 hari, anaknya yang membacakan. Itu tidak ingin, mungkin pengen dari yang lain. Tapi doa anak yang soleh dan soleh itulah yang pengen. Lanjut ke cerita tadi. Tak lama kemudian orang tua itu masuk ke dalam rumah, membuka buku mungkin yang sudah belasan tahun sudah tidak dibuka lagi, sudah usang. Lalu anak itu bertanya,
Itu buku apa? Lalu orang tuanya bukakan. Di situ ada tercantum cerita tentang seorang anak laki-laki yang sudah belasan tahun lalu pernah bertanya kepada orang tuanya, "Pak, itu apa?" Kata bapaknya, "Tahu." Kemudian kata anaknya, kemudian bertanya pula, "Pak, itu apa?" Dijawab lagi, "Itu burung." Habis itu ditanya lagi, "Pak, itu apa?" Sampai 3 kali. Kayak mana bapaknya nanya tadi. Cuman bedanya si anak ketika pertanyaan yang ketiga menjawab nada tinggi. Yang si bapak ketika menjawab pertanyaan ketiga masih nada yang lembut. Itulah rasa sayangnya kedua orang tua kepada anaknya. Sedikit pun tidak ada merasa marah. Apa detailnya? Terkadang kita yang tidak ingat semuanya. Di sini kita lupa, kita diangkat ke sini untuk belajar. Orang tua di rumah banting tulang, tidak tahu panas, tidak tahu hujan. Kalian tahu kayak mana ekonomi sekarang? Main boleh, maka juga sering main malam sarap. Tapi ingat, dibagi waktunya. Ketika belajar. Orang tua kalian di sini ialah guru. Berarti itu yang harus dihormati. Tidak ada orang tua yang melawan gurunya. Malahan, saking orang tua sayangnya dengan kita ngadu ini, ngadu itu, ngadu ini, ngadu itu. Sebenarnya kayak gini masalahnya. Orang tua melawan siapa? Yang salah? Kedua, tentang guru dan sering kita dengar, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa menuntut ilmu itu wajib, baik laki-laki, muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Ilmu itu seperti cahaya. Dia hanya bisa didapatkan ketika dirasakan. Dia hanya bisa dirasakan ketika kita berjuangkan untuk melihat seperti apa ilmu. Kita semuanya cinta. Tidak ada yang boleh. Kata Isya. YouTube ya. Jadi di kita itu dibilangkan manusia itu matahari makrifat itu manusia itu mengetahui segalanya, pintar semua. Tetapi ketika dia sudah lahir, di situ timbulnya. Ketika ia lagi memilih untuk memilih awan jahil, dia memilih untuk jalan yang bengkok, maka terhalanglah ilmu itu. Tetapi ketika dia memilih untuk jalan lurus, maka kalahlah awan jahil tersebut. Begitulah menurut ilmu mantik. Dalam masalah menghormati guru, sering dirahasiakan kan? Masalah menghormati guru. Yayang ngopi beda tempat gitu. Beda tempat. Dari tadi tidak ada orang berbicara. Ngopi lagi. Tolong didengarkan kalau apa yang jamiahnya bilangkan. Tolong dengarkan apa yang dibilangkan dengan guru. Menghormati guru itu wajib. Karena disitulah kita dapat ilmu. Di waktu belajar, jangan makan. Ingat, kami perasaan dari SD itu tidak boleh.
boleh, apalagi masuk pondok. Di SD dan dibilangkan tidak boleh. Malahan perasaan waktu SD guru kakak bilang kambing. Iya, lu makan dalam kandang. Ingat, jangan takut untuk menegur yang salah. Ingat, pernah ada suatu cerita diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Cerita tentang seorang guru dengan muridnya. Ada seorang guru dan muridnya. Muridnya itu saking takzimnya dengan guru, mungkin sendal guru itu tidak terpaling, dipalingkan ketika gurunya melepas sendal tersebut. Itu saking takzimnya dengan gurunya. Sering belajar dengan gurunya. Ternyata Allah berikanlah kasyaf kepada muridnya tadi. Allah berikan kasyaf Allah ke muridnya tadi. Kemudian suatu malam murid tersebut bermimpi bahwasanya gurunya tadi matinya dengan keadaan su'ul khotimah. Mulai dari detik itu muridnya tidak ingin lagi belajar sama gurunya. Kemudian ditanya sama gurunya, kata gurunya, mana si Fulan? Kata temannya, ceritakan temannya bahwa si Fulan berkata bahwa gurunya itu meninggal dari su'ul khotimah. Takdir itu ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian guru tadi berdoa, sholat malam, terus beribadah untuk meminta bahwasanya semoga dia dapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Pada saat itu, ketika muridnya meninggal, muridnya hanya mengatakan apa? Hanya mengatakan nama gurunya saja. Sedangkan ketika kita meninggal, yang kita harus sebut nama Allah. Dia mengatakan nama gurunya. Kemudian berbaliklah, beliaulah yang gurunya lah yang menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah, muridnya menjadi su'ul khotimah. Itulah jadinya panggilan santri-santri yang bernama Mia dari Lajau ditunggu keluarganya di Gerbang Putri. mengagungkan seorang guru. Dan panggilan santri-santri yang bernama Rahma dari Rumbai ditunggu keluarganya. Wa fi ladunni qalla wa fi ladunni qalla. Ilmu laduni itu sedikit, jarang orang yang mendapatkannya. Untuk mendapatkan ilmu laduni itu orangnya juga. Makanya jangan berharap boleh, tapi jangan tidak belajar. Itu dikatakan dalam kitab Al-Qiyam. Wa fi ladunni qalla. Jadi mungkin itu pesan kakak, hormati orang tua. Orang tua itu banting tulang kerja di sana, sedangkan kita di sini main-main. Itu tidak boleh. Kemudian tentang guru itu juga didengarkan. Kalau tidak suka diam. Jangan dihuluti, jangan tidak dihormati. Mungkin itu aja dari kakak. Sebelumnya aku minta maaf karena kalau tidak ada persiapan, minta ditambil ada. Jadi apa yang mau disampaikan? Pesan kakak itu aja, hormati orang tua dan guru. Belajar dengan rajin, karena tidak banyak orang yang mendapatkan ilmu laduni. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.